prinsipnya, ada esensinya Bapak Ibu. Yang pertama dengan hati, mesti dalam keluarga harus ada yang namanya apa Bapak Ibu? Disiplin. Ada hukuman, ada punishment, ada reward. Jangan lupa kalau ngasih hukuman pasti juga ngasih rewardnya. Dan ini mesti ada, karena kalau enggak anak kita akan tumbuh berbeda. Dia tidak akan bisa melakukan kendali. Karena sebenarnya hukuman atau pendisiplinan ini adalah kendali. Yes, yang pertama. A itu apa ya kira-kira? Kalau H adalah hukuman, A-nya adalah mesti ada aturan. Nah, pembagian tugas. D, kalau pagi bangun, ayo apa tugasnya? Mesti diingetin. Karena kalau enggak, ya enggak tahu apa-apa nantinya. Ya. Yang ketiga, teladan. Dan yang I apa kira-kira Bapak Ibu? Ada hukuman, aturan, teladan, dan yang satunya imbalan atau tadi apa Bu? Reward. Ya, kalau Inggrisnya punishment, ini rule, ini rule model, dan ini adalah imbalan, reward. Nah, ayo kita coba lihat hukuman itu yang seperti apa. Nah, ini kadang kita salah menghukumnya. Yang pertama adalah kalau diberlakukan hukuman, ya maka tidak boleh berlaku hanya untuk salah satu. Kadang nih kalau anaknya lucu nih, kalau kakaknya SD, kakaknya SMP, adiknya SD. Wah, kakaknya kelas 8, adiknya kelas 6. Wow, ini keren ini. Sering terjadi ini diskusi ya. Nah, maka tidak boleh berat sebelah. Maka aturan atau hukuman harus berlaku untuk siapa? Semua. Nah, dan bersifat apa Bapak Ibu? Adil. Nah, tujuannya apa sih? Nggak ada lain selain supaya anak kita apa Bapak Ibu? Sadar, tahu akan kesalahannya. Itu aja. Jadi tugas kita memberikan punishment agar anak apa Bapak Ibu? Tahu bahwa apa yang dia lakukan belum tepat. Nah, lantas, anak tahu apa yang benar, dan tentu anak bisa berubah. Jadi tahapannya ini dulu, jangan langsung ke sini. Ayo berubah. Biasanya kan gitu. Kita langsung ini. Tapi kita lupa bahwa anak ini perlu diarahkan. Mana yang baik, mana yang kurang. Mana yang sesuai, mana yang enggak. Nah, ini Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Harus sederhana, dipahami. Kemudian dalam batasan norma. Ya, jangan terlalu streng. Karena kalau terlalu streng, terlalu ketat, anak akan justru tidak ikut dengan kita. Tapi apa? Melawan. Sembarang-sembarang nggak boleh, sembarang-sembarang nggak bisa. Nah, ya makanya mesti apa? Dibatasi sesuai dengan etika, agama, dan sopan santun. Konsistensi dijalankan. Jika tidak boleh untuk A, maka semua di rumah itu nggak boleh. Jadi sepakat. Nah, maka Bapak Ibu dengan ini ya, tanpa adanya aturan, anak Anak tidak biasa hidup disiplin dan tumbuh liar. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Saya percaya dari Bapak Ibu semua di sini luar biasa. Kita lanjutkan. Selain aturan ada apa? Ada membangun motivasi. Nah, kayak gini boleh nggak Bapak Ibu? Ya, kalau bisa saat menasehati, saat memberikan perintah atau saat memberikan hukuman tidak perlu nunjuk-nunjuk, ya. Kalau perlu dirangkul, dilus gitu ya, biar seimbang. Nah, oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini teladan. Ya, teladan. Seorang anak cenderung meniru apa yang dilakukan orang tuanya atau di sekelilingnya. Nah, ini saya coba bawakan video Bapak Ibu bagaimana perilaku anak dalam menyikapi keadaan.
Yes, kalau kita nggak peduli, ya anak kita akan melihat, oh gitu. Kalau kita nggak mau tahu, ya anak kita pun sama. Inilah contoh. Nah, Bapak Ibu, ayo, saya pribadi, ya karena Bapak Ibu adalah bagian keluarga, kita berikan yang terbaik. Karena di usia ini memang anak-anak adalah cenderung mencontoh. Ya. Ya, anak itu bagaikan spon, mau diapain bisa saja. Tapi kalau udah besar berat. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Ya, kalau anak lagi belajar, Bapak Ibu baca apa gitu, jangan nonton itu. Ya, biar anak kita merasa seimbang. Ya, kadang kalau anak saya suruh belajar, saya ngobrol-ngobrol sama istri, mereka komplain. Nyuruh-nyuruh saya belajar, tapi Abi nggak baca apa gitu. Nah, itu. Nah, apakah salah anak bilang gitu? Enggak, itu justru kritis. Dan itu bagus. Ya, imbalan tidak harus yang istimewa, betul Bapak Ibu. Yang penting anak senang, betul ya. Jadi kalau memuji, pujilah mereka. Jangan diimbangi dengan kata-kata lain. Ya. Jadi kalau mau beri pujian, murni pujian. Jangan ditambahi apa Bapak Ibu? Tapi, namun nggak usah. Kalau bilang, wow anak papa yang paling baik, selesai. Papa bangga anak papa jadi seperti ini, udah selesai. Nggak usah ada namun, nggak usah ada tapi, cukup ya. Lalu jangan berikan pujian sambil diikuti dengan apa? Saran. Ya, makanya kalau muji ya udah pujian. Ya, karena kalau semakin dipuji terus diberi saran, justru mereka tersinggung. Ya, inilah seni. Maka kita mesti, memang kadang kita merasa itu tepat, tapi di anak-anak kadang kurang tepat. Nah, lalu Bapak Ibu, nah kabar baiknya gimana? Ini loh kabar baiknya. Setiap anak lahir dengan potensi yang apa Bapak Ibu? Luar biasa.